semua, perkenalkan nama saya Jos George Aprianus, NIM 221041766. Saya dari kelas manajemen N3. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang menganalisis judul tentang efek dari manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan untuk digunakan pada kepuasan siswa, peran mediasi sikap penggunaan pembelajaran online. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini perlu dilakukan karena media pembelajaran daring telah menginformasikan sektor pendidikan selama dan pasca pandemi COVID-19. Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan learning management sistemnya. Namun masih terdapat kekurangan mengevaluasi kesadaran dan niat siswa untuk menggunakan pembelajaran online dianggap penting. Efisiensi platform khusus online dapat diukur dengan tingkat kepuasan yang tinggi dari pemangku kepentingan yang paling penting para siswa. Berikutnya, rumusan masalah. Di sini ada empiris. Berdasarkan temuan dari diskusi, masuk akal untuk menyatakan bahwa implikasi manajerial dalam penelitian ini menentukan tindakan berikut. Pertama, secara mendasar, temuan penelitian ini mendirikan rekomendasi berharga bagi Kementerian Pendidikan dan pengambilan keputusan di universitas untuk mengevaluasi dan meningkatkan keunggulan sistem pembelajaran dan memahami faktor-faktor dengan dimensi yang berbeda untuk menggunakan platform pembelajaran online secara efektif. Slide berikutnya, tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model penelitian empiris terhadap pengaruh manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan terhadap kepuasan siswa dengan peran mediasi attitude untuk menggunakan pembelajaran daring. Baik, untuk slide selanjutnya, di mana ada hubungan antar variabel. Yang pertama, kegunaan yang dirasakan. Kegunaan yang dirasakan memiliki dampak yang signifikan pada kepuasan siswa. Studi menunjukkan bahwa kegunaan yang dirasakan, konfirmasi, dan kepuasan yang dirasakan memiliki efek langsung positif dan signifikan pada kepuasan siswa dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, dianggap mudah menggunakan. Convenience adalah keyakinan akan kemudahan penggunaan, yaitu tingkat kepercayaan penggunaan terhadap suatu teknologi atau sistem yang dapat digunakan dengan lancar dan bebas dari suatu masalah. Yang ketiga, sikap menggunakan pembelajaran online. Sikap positif dalam penggunaan teknologi pembelajaran online dapat secara signifikan mempengaruhi kepuasan siswa. Ketika siswa memiliki sikap yang positif terhadap penggunaan platform pembelajaran online, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses pembelajaran, merasa lebih nyaman dengan teknologi tersebut, dan akhirnya meningkatkan kepuasan mereka terhadap pengalaman belajar secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya di sini di mana ada metode penelitian. Yang pertama, tentang kegunaan yang dirasakan. Yang kedua, dianggap mudah menggunakan. Yang ketiga, sikap menggunakan pembelajaran online dan kepuasan siswa, di mana ada hipotesisnya. Yang pertama, kegunaan yang dirasakan saat pengaruh pada kepuasan siswa. Kedua, persepsi kegunaan secara positif mempengaruhi sikap untuk menggunakan platform pembelajaran online. Ketiga, kemudahan menggunakan yang dirasakan adalah positif mempengaruhi kepuasan siswa. Yang keempat, kemudahan penggunaan yang dirasakan secara positif mempengaruhi pembelajaran online siswa. Yang kelima, sikap menggunakan secara positif mempengaruhi kepuasan siswa dalam pembelajaran online, di mana saya telah melakukan metode penelitian. Pertama, metode penelitian analisis referensi berganda. Alat analisis datanya, alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.
Yang keempat, metode penarikan sampel. Sampel dipilih dengan simple random sampling dengan database mahasiswa di bagian akademik fakultas. Slide selanjutnya, di mana ada analisis hasil penelitian. Dapat kita lihat tabel berikut dan penjelasannya. Penelitian ini menguji validitas menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA dengan structural quantitative modeling atau SEM. Pengujian validitas dan reliabilitas menggambarkan nilai faktor pemuatan untuk menguji reliabilitas pada nilai contract reliability atau CR. Sekarang 2010 menjelaskan bahwa item dan loading faktor lebih dari 0,6 adalah valid. Hasil pengujian hipotesis dapat kita lihat di samping, ada gambar dari hasilnya dan penjelasannya. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pengujian pada yang pertama, uji hipotesis yang pertama, menunjukkan bahwa persepsi mudah digunakan secara signifikan, secara positif, mempengaruhi kegunaan yang dirasakan, di mana beta sama dengan 0,36, P sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 dinyatakan diterima. Yang kedua, di mana uji H2-nya menunjukkan bahwa pengaruh positif yang signifikan antar private uncertainty dan attitude to USI pembelajaran daring, di mana beta sama dengan 0,320, P sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian H2 diterima. Uji H3 menunjukkan pengaruh positif signifikan yang dirasakan mudah digunakan terhadap kepuasan siswa, di mana beta sama dengan 0,062, P sama dengan 0,443, di mana lebih besar dari 0,05. Dengan demikian H3 ditolak. Uji H4 menunjukkan bahwa hasil private enjoyment pengaruh positif signifikan terhadap sikap penggunaan pembelajaran daring, atau beta sama dengan 0,282, P sama dengan 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H4 diterima. Terakhir, pengujian pada H5 menunjukkan bahwa sikap penggunaan pembelajaran daring berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan siswa, di mana beta sama dengan 0,396, P sama dengan 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H5 diterima. Baik, selanjutnya di mana ada profil responden. Yang pertama ada gender, dari jumlah dan persentase. Dari jumlah laki-laki di sini ada 103 mahasiswa laki-laki dengan persentase 30,4%. Dan ada juga perempuan dengan jumlah 100 gender, persentasenya 69,6%. Total keseluruhannya dari responden yaitu 203 responden dengan persentase 100%. Ada juga usia dari 19 sampai 20 tahun yaitu 103, yang dimana itu laki-laki atau perempuan digabung, dan persentasenya 30,4%. Yang kedua dari 20 sampai 29 tahun yaitu 100 responden dengan persentase 69,6%.
slide selanjutnya, kesimpulan. Persepsi akan kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi pelajaran online dapat secara positif mempengaruhi kepuasan siswa. Selain itu, sikap siswa juga berperan sebagai moderator atau peran antara kedua faktor tersebut dan kepuasan siswa. Ini menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap teknologi pelajaran online dapat modelasi hubungan antar private unfairness perfect eyes of USI dan kepuasan siswa. Slide selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian. Pertama, secara mendasar, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi berharga bagi Kementerian Pendidikan dan pengambilan keputusan di universitas untuk mengevaluasi meningkat keuangan sistem pembelajaran dari memahami faktor-faktor dengan dimensi yang berbeda untuk menggunakan platform pembelajaran online secara efektif. Kedua, kepala pendidikan dari setiap departemen universitas harus menyediakan sumber daya keuangan dan teknologi yang memadai untuk proyek kursus kompetensi selama pandemi COVID-19. Baik, hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.